Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mahkotamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya bagi seorang manusia untuk menggunakan akalnya dalam rangka merenungkan segala apa yang ada di hadapannya, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam proses perenungan itu, dalam proses tafakkur itu adalah suatu ibadah yang agung, yang luar biasa. Bahkan di dalam surah Ali Imran 190, 191, seseorang dikatakan memiliki akal yang sempurna jika dia tidak pernah melewatkan dirinya sesaat pun kecuali untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan seseorang bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah sesaat itu lebih baik daripada seseorang itu beribadah bertahun-tahun sedangkan hatinya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkarus sa'ah afdalu min ibadatis sanah. Demikian kata para ulama. Mengapa tafakkur ini sangat penting? Pemirsa dan sahabat mahkotamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan seseorang itu bertafakkur memikirkan segala ciptaan Allah, maka dia berarti telah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya berupa akal untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang bisa digunakan untuk memberikan kemaslahatan untuk dirinya, untuk umat manusia, dan juga untuk agamanya. Demikian juga dikatakan dalam sebuah kitab Risalatul Mu'awanah, disebutkan bahwasannya inna salahaddin wa dunya mauqufun bi salahit tafakkur. Bahwasanya kebaikan dunia dan agama seseorang itu ditentukan dengan sejauh mana dia mampu untuk bertafakkur. Contoh sederhana, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat di masa pandemi ada virus, ada corona, ada COVID-19, maka sebagai seseorang yang memiliki akal, maka dia berpikir konstruktif, dia berpikir positif, sehingga dengan pikiran yang positif ini melahirkan banyak produk-produk ilmiah yang bisa digunakan bagi manusia untuk menanggulangi di antara ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dengan tafakkur itu lahirlah perusahaan farmasi. Dengan tafakkur itu ada vaksin. Dengan tafakkur itu ada ramuan-ramuan herbal yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan bahkan dengan tafakkur pula, virus yang berbahaya itu kemudian dikelola oleh manusia menjadi suatu zat yang bermanfaat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit berupa bulan, bintang, matahari. Allah tundukkan.
yang ada di bumi, semua yang ada di bumi Allah tundukkan. Para mufassir menyebutkan makna wasakhara bimakna at-taskhir, menjadikan segala sesuatu ciptaan Allah ini mudah dikuasai, mudah dimanfaatkan, dan mudah dieksploitasi oleh manusia. Contoh, orang bisa menghitung kapan terjadinya gerhana, kapan terjadinya musim panas, musim dingin. Karena manusia menggunakan akalnya. Ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang mereka berputar di garis edarnya. Sehingga dengan begitu dia bisa menggunakan ilmu hisab. Liya'lamu adadas sinina wal hisab. Bisa ditentukan kalender itu dengan sangat presisi. Dan bisa digunakan untuk kemaslahatan manusia. Bulan, bintang, matahari yang demikian besar, itu ditundukkan oleh Allah agar manusia bisa mengelolanya dalam makna yang lebih luas. Demikian juga partikel-partikel kecil yang ada di sekitar kita, ya, ditundukkan oleh Allah, oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga orang yang dulu mengatakan bahwasanya virus, bakteri itu berbahaya, oleh manusia berhasil ditemukan suatu metode, formula agar bagaimana bakteri dan virus itu menjadi bermanfaat. Itulah hasil dari proses tafakkur yang seringkali kita kalah dengan orang-orang yang tidak beriman. Padahal tafakkur ini menjadi hal yang sangat prinsip dan menjadi hal yang sangat penting di dalam diri umat Islam. Kita mungkin pernah mendengar ya kisah bagaimana tafakkurnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama yang ada di bumi Nusantara ini yang luar biasa kontribusinya untuk umat dan bangsa. Beliau berpikir di tengah-tengah kondisi bangsa yang terpuruk, dalam keadaan dijajah, dalam keadaan umat Islam dan bangsa yang lemah. Beliau tidak hanya mengajarkan surat Al-Ma'un, bukan hanya cara membacanya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Setiap hari beliau mengulang-ulang terus sampai kemudian muridnya sendiri bosan. Sampai muridnya beliau bertanya, "Wahai kiai, apakah tidak ada surat yang lain? Bukankah di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat? Ada 6.000 lebih ayat. Tetapi mengapa yang dihajarkan hanya surat Al-Ma'un?" Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, "Wahai santriku yang kusayangi, yang kucintai, apakah Al-Ma'un ini sudah diamalkan? Apakah Al-Ma'un ini sudah mendarah daging dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari?" Waduh, belum Pak Kiai. Kalau begitu, besok kita tetap ngaji surah Al-Ma'un. Demikianlah dalam proses tafakkur ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya memberikan inspirasi. Ada ribuan sekolahan, PAUD, madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren, rumah sakit, perguruan tinggi, kemudian juga lembaga-lembaga dakwah yang tujuannya adalah untuk li'ila kalimatillah. Itulah sahabat Makotamu yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya seseorang itu untuk tidak hanya membaca, tapi juga perlu merenungkan segala ayat-ayat yang Allah turunkan, baik itu yang termaktub di dalam Al-Quran, juga ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta ini. Karena di dalam dunia ini ada dua ayat. Ayat yang qauliyah, yaitu di dalam Al-Quran, dan ayatul kauniyah yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga diri kita, pikiran kita untuk menjadi insan yang senantiasa berpikir dan bertafakkur, dan kita harus mengingat-ingat firman Allah di dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar." Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dalam
iman, dalam Islam, dan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.